Assalamualaikum Mams. Perkenalkan, saya Rubiatul Humairah, mahasiswi pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan memberikan 6 tips pendampingan yang bermakna untuk anak di kala pembelajaran daring. So, without any further ado, let's get started. Selama pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran yang aslinya diselenggarakan secara tatap muka diorientasikan menjadi secara daring. Hal ini tentunya membawa perubahan yang signifikan kepada teknik penyelenggaraan pembelajaran. Akibatnya, terdapat sekitar 68 juta anak di Indonesia yang terdampak pandemi dan terpaksa belajar dari rumah. Salah satunya adalah siswa tingkat sekolah dasar. Mereka membutuhkan pendampingan dari orang tua yang berfungsi untuk mendorong motivasi belajar mereka. Oleh karenanya, video ini hadir untuk memberikan kiat-kiat seputar pendampingan yang bermakna untuk anak di kala pembelajaran daring. Yang pertama yang bisa Mams coba untuk mendampingi anak-anak di rumah adalah contohkan sikap yang positif. Yang pertama, kita dapat memotivasi anak untuk belajar dengan cara memberikan hadiah kecil kepada anak ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Hal ini dapat mendorong semangat belajar anak sehingga anak termotivasi untuk belajar. Lalu selanjutnya yang kedua, orang tua bisa memberikan atau memberitahu sisi positif dari kelas daring. Memangnya apa sisi positifnya? Sisi positifnya yang pertama adalah hal ini dapat mempererat hubungan antara anak dan juga orang tua, terutama ibu. Lalu selanjutnya, anak dituntut untuk menguasai teknologi demi menunjang pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa juga dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga, Moms juga dapat melatih empati dan mencoba untuk memahami situasi kelas daring ini. Karena keadaannya berbeda dengan kelas tatap muka, jadi Moms harus memahami bahwa akan banyak tantangan baru yang akan dihadapi, baik itu untuk orang tua, untuk murid, maupun juga untuk guru. Kedua adalah awasi anak secara rutin. Dalam mengawasi anak secara rutin, Moms dapat membuat list jadwal hal apa yang akan anak lakukan selama sehari atau mungkin selama seminggu, sehingga anak tersebut dapat mengikuti aturan tersebut dan tidak kehilangan kontrol dalam mengatur dirinya sendiri. Moms dapat libatkan diri dalam proses pembelajaran daring. Bila memungkinkan, Moms bisa persiapkan area khusus untuk anak-anak belajar. Hal ini berguna untuk menghindari distraksi ketika anak belajar. Lalu yang kedua, Moms dapat membantu anak mengunggah tugas pada aplikasi yang disebutkan oleh sekolah bila anak tersebut belum paham bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir, Moms dapat memperkenalkan aplikasi e-learning kepada anak. Untuk poin terakhir ini, Moms harus mempelajari aplikasi yang digunakan tersebut sebelum Moms dapat mengenalkannya kepada anak-anak Moms. Moms dapat dampingi anak berselancar di dunia maya. Mengapa harus didampingi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa konten-konten yang berada di sosial media banyak yang tidak pantas untuk diakses oleh anak-anak kita. Seperti contohnya konten pornografi, konten judi, sehingga anak-anak masih perlu bimbingan dari orang tua agar tidak mengakses situs-situs yang terlarang tersebut. Selanjutnya, Moms dapat menjaga kenyamanan anak saat belajar daring. Yang pertama, upayakan
moms untuk tidak mengajak anak bicara ketika kelas online sedang berlangsung, sehingga anak dapat fokus untuk memperhatikan pembelajaran dari gurunya. Lalu, bila memungkinkan, moms diusahakan untuk berada di ruangan yang berbeda dengan anak. Akhir, moms dapat berikan apresiasi dan motivasi. Apresiasi dan motivasi ini bermanfaat untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, karena hal ini dapat memacu semangat belajar anak-anak. Yang pertama, yang bisa moms lakukan adalah pujilah anak setelah selesai mengerjakan tugas. Lalu, yang kedua, untuk memahami dunia anak moms lebih dalam lagi, lakukan komunikasi secara terbuka dengan anak perihal pembelajaran daring. Lalu ketika moms telah memahami perasaan anak ketika melakukan pembelajaran daring, maka moms dapat mencarikan solusi bagi permasalahan yang dialami anak moms tersebut. Akhir kata, terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi moms semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.